Baik, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam sehat untuk kita yang hadir pada Zoom meeting pada pagi ini. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita memohon tuntunan Tuhan agar firman Tuhan dapat memberikan dorongan dan motivasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur di tengah-tengah dinginnya cuaca pagi ini, Tuhan memperkenankan kami bangun dengan sehat. Bersama-sama kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat supaya kami dapat memperoleh sesuatu yang dapat mendorong kami untuk melakukan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati seluruh sarana yang kami pakai Tuhan, agar boleh menjadi cara Tuhan untuk memberkati kami sehingga kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada doa Rabu pagi ini. Kepada hamba-Mu, Tuhan berkati dengan segenap keterbatasannya biar Tuhan pakai. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Ibu Bapak dan saudara persekutuan di dalam persekutuan doa Rabu pagi ini. Shalom. Shalom. Bacaan kita pada pagi ini saya ambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10. Renungan pagi ini saya beri judul Puji Tuhan. Nanti dalam renungan ini kita akan melihat bagaimana sikap Paulus menghadapi panggilan Tuhan dalam kehidupan ini. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian hanya satu ayat. Nyun sewu, nyun pangapunten, nyun duko Pak Pendeta Heri, saya hanya nyomot satu ayat yang ke-10 dari pasal yang ke-12 ini. Nanti biar kalau ayat yang panjang-panjang itu Pak Pendeta dan Bapak Majelis ya. Kalau saya cukup satu ayat aja. Demikian firman Tuhan. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati, dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai penuntun hidup kita yang dapat kita lakukan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, para sepuh, dan pra adioswa mungkin ada yang mendengarkan di rumah mungkin. Saya kira kata puji Tuhan itu sudah sering kita dengarkan. Bahkan tadi pagi ada beberapa orang yang mengucapkan puji Tuhan, puji Tuhan. Hal ini yang sudah sangat familiar. Terlebih di dalam situasi komunikasi kita pada saat ini, lewat WA kita sering mengirim ucapan atau menerima atau membaca kata puji Tuhan untuk sesuatu berita baik. Pada ayat yang kita bersama-sama membaca, akan ada dua hal yang mungkin agak sedikit kontradiksi. Biasanya kalau orang memohon kekuatan. Tetapi dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10 ini, Rasul Paulus bukannya minta kekuatan, tetapi dia minta kelemahan. Bapak Ibu yang terkasih, kata-kata puji Tuhan sudah sangat familiar dengan gereja, dengan kehidupan kita. Di gereja ketika majelis menanyakan atau pengkhotbah menanyakan, apa kabar? Nah, dengan keras dan semangat kita menjawab, luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Nah, mantap.
Padahal mungkin di antara kita yang hadir, yang mengucapkan itu, ada yang sedang tidak luar biasa atau biasa-biasa saja. Mungkin ada yang sedang kesal, tadi dalam perjalanan ke gereja menghadapi kemacetan, atau masalah kecil di rumah, sehingga hati tidak sejahtera. Nah, kalau saya menyikapi keadaan ini, ketika hati saya sedang tidak sejahtera, kalau pengkhotbah atau siapa yang di depan menanyakan apa kabar, yang biasa secara serempak kata-kata ampuh kita, puji luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau saya sedang tidak sejahtera, kata-kata luar biasa tidak saya ucapkan. Jadi saya cukup mengucapkan puji Tuhan, haleluya. Atau cukup diucapkan pelan-pelan saja gitu. Yang paling keras ya, puji Tuhan, haleluya. Ya. Ibu, Bapak, dan Saudara, terkadang pengucapan kata puji Tuhan itu tidak pas penempatannya. Misalnya, sudah tahu jika berkendara harus membawa SIM, STNK, dan persyaratan lainnya. Pada saat ada razia, kebetulan SIM dan STNK kita kelupaan, tertinggal di rumah. Dan ketika kita lolos, tidak terjadi razia, apa yang kita ucapkan? Puji Tuhan, lolos, tidak terjaring. Padahal kita tidak bawa SIM dan STNK. Pada saat pandemi COVID-19 merebak, tetangga di kanan kiri kita terpapar COVID. Apa yang kita ucapkan? Puji Tuhan tidak terpapar COVID-19. Ya. Nah, kalau kita sedang lapar, kemudian ada orang memberi makanan, apa kita juga mengucapkan puji Tuhan? Ya, tentu tidak ya. Ya. Salahkah mengucapkan puji Tuhan di atas dari dua contoh di atas tadi? Tentu tidak. Kata puji Tuhan yang pertama tentang melanggar peraturan tidak membawa SIM dan STNK, menurut saya merupakan ungkapan yang tidak bertanggung jawab. Jadi puji Tuhannya berarti puji Tuhan tidak bertanggung jawab karena sudah tahu ada aturan, tetapi kita tidak mematuhi aturan tersebut, meskipun kita lolos. Sedangkan ungkapan puji Tuhan yang kedua lebih bermakna pada ungkapan yang egois. Hanya karena kita tidak terpapar, kita ungkapkan kata puji Tuhan. Baik jika kemudian ada tindakan empati yang dapat kita lakukan, misalnya kita kemudian mendoakan tetangga yang terpapar agar segera sembuh, atau mengirimkan penyemangat melalui WA atau cara-cara yang lain. Kata-kata tepat yang memperkatakan puji Tuhan menurut saya adalah puji syukur untuk kemuliaan Tuhan atas kebaikan, berkat, anugerah, penyertaan, perlindungan kepada kita atau kepada orang lain. Dalam kata puji Tuhan, ada pengakuan atas otoritas Tuhan yang Maha Kasih, yang memberikan kemurahan kasih Bapa kepada kita. Jadi itulah, dalam kata puji Tuhan, ada pengakuan otoritas Tuhan yang Maha Kasih, yang memberikan kemurahan hati Bapa kepada kita. Masalahnya, jika kebaikan, berkat, anugerah, dan lain-lain yang kita nanti-nantikan tetapi tidak kunjung terjadi, apakah kita tetap mengucapkan puji Tuhan? Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, diakui atau tidak, kita sering memperkatakan puji Tuhan untuk perbuatan-perbuatan Tuhan yang menurut kita luar biasa, spektakuler, wow, atau semua yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kita biasanya mengucapkan puji Tuhan ketika kondisi itu seperti itu. Menyadari berkat Tuhan seperti di atas, itu baik. Sementara berkat-berkat Tuhan
ada yang biasa-biasa saja, rutin, dan tidak wow. Kita sering lupa memperkatakan puji Tuhan. Sebenarnya apa berkat Tuhan yang patut kita syukuri? Apakah ketika doa kita dikabulkan, ketika terhindar dari musibah, ketika keinginan kita terwujud? Paulus melalui nats pagi ini bukan seperti yang kita biasa melakukan. Kita memohon kekuatan. Tetapi dalam ayat yang kita baca, Paulus tidak memohon kekuatan, tapi bahkan memohon kelemahan. Ia menyampaikan suatu kesaksian tentang permohonan yang tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Orang meminta kekuatan, tapi Paulus meminta kelemahan. Ia tidak bersaksi tentang Tuhan yang telah menyembuhkan sakitnya, tetapi tentang Tuhan yang membiarkan dia sakit. Ia tidak memohon kekuatan, yang ia minta malah sebaliknya. Kita bisa membaca, karena itu aku senang dan rela karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, ini yang aneh. Biasanya orang minta kekuatan, tapi Paulus minta kelemahan di dalam Kristus. Di sini Paulus mengakui otoritas. Jika semuanya itu kita alami di dalam Tuhan, maka di dalam kelemahan akan ada kekuatan. Lain halnya jika Paulus dalam keadaan kuat, bisa saja otoritas itu tidak terjadi karena ia akan mengandalkan kekuatannya. Otoritas itu telah memberikan pemeliharaan Allah. Sehingga di dalam keadaan lemah, Paulus akan memperoleh kekuatan. Itu kekuatan Paulus yang memohon kelemahan kepada Tuhan, bukan kekuatan. Karena dia mengakui ada otoritas Tuhan yang kelak akan memelihara Paulus ketika dia meyakini akan pernyataan memohon kelemahan kepada Tuhan. Pemeliharaan Allah tidak hanya pada saat kita dibebaskan dari kesukaran, dari kesakitan. Tetapi ketika kita diberi kekuatan dalam menghadapi cobaan. Bukan pada saat ketika kita diberi tanggung jawab yang sesuai, tetapi kekuatan yang sesuai dengan tanggung jawab kita. Bukan karena ketika kehendak kita menjadi nyata, melainkan kehendak Allah nyata melalui kita. Itulah yang menjadi perbedaan ketika kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kelemahan membuat kita tidak memiliki daya yang mampu kita andalkan. Tetapi disitulah kita dapat belajar untuk mengandalkan Tuhan. Akibatnya, kuasa Kristus pada saat kita lemah akan dinyatakan dalam hidup kita. Itulah yang menjadi modal Paulus dalam mengabarkan Injil Tuhan Yesus. Kita dapat mempelajari kisah perjalanan Paulus yang penuh dengan penderitaan, penganiayaan, bahkan sampai hampir mengalami kematian. Di dalam kelemahan itulah semangat Paulus untuk menginjil terus dan kuat dan terus dilakukan meskipun penderitaan dan tantangan senantiasa ada dalam pelayanan Paulus. Allah tetap memelihara
bahkan memberi kekuatan kepada Paulus. Puji untuk kemuliaan Tuhan, jika bukan hanya dalam keterkabulan permohonan kita, keberhasilan kita, kekuatan kita, tapi juga di dalam kegagalan, kesulitan, dan kelemahan kita. Kita mengakui bahwa itu semua anugerah Tuhan. Jadi bukan hanya pada saat kuat, saat mampu, saat berhasil. Tapi saat-saat kita sakit, saat-saat kegagalan itu ada, saat-saat kelemahan itu ada, kita juga harus mengakui bahwa itu juga anugerah Tuhan. Mari kita telisik diri kita. Tidak ada sesuatu yang terus-menerus kita minta kepada Tuhan dan dikabulkan, kita mudah dan dengan tegas mengucapkan puji Tuhan. Tidak ada sesuatu yang tidak kita minta, tetapi selalu Tuhan berikan, misalnya nafas, udara pagi seperti ini, sehat, sakit, angin yang berembus, matahari pagi, wujud kehadiran dan kemurahannya. Apakah kita juga menyongsong dengan kata-kata ungkapan puji Tuhan tadi pagi? Apa kita mengungkapkan pernyataan itu dengan tulis puji Tuhan? Karena kita menganggap bahwa hal-hal itu seperti hal-hal yang rutin, hal-hal yang biasa, hal-hal yang memang harus begitu, bukan sesuatu yang luar biasa. Kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, nafas kehidupan, angin yang berhembus, semangat, hujan, sehat, sakit, itu adalah kuasa Tuhan. Ada otoritas, ada kekuatan yang bekerja, yang tidak nampak, tapi dapat kita rasakan. Nah, hal-hal yang seperti itu, yang kecil, yang remeh-temeh, kita kadang-kadang tidak menyambutnya dengan puji Tuhan. Tapi ketika sesuatu yang besar, sesuatu yang spektakuler, itu baru kita puji Tuhan. Kita belajar untuk dapat mengungkapkan segala sesuatu, baik di dalam kekuatan, dalam kelemahan, seperti yang dilakukan oleh Paulus. Karena dengan ketaatan, dengan kita senantiasa memuji Tuhan, dengan tulus atas segala kekuatan dan kelemahan, maka kita akan menjadi orang yang selalu diberkati Tuhan. Dan sebagai orang yang diberkati Tuhan, kita tentu harus dapat menyenangkan hati siapa pemberi berkat itu. Bapak Ibu masih ingat khotbah Bapak Pendeta Octavianus Heri Prasetyanugroho pada dosa beberapa waktu yang lalu. Untuk selalu menyatakan puji Tuhan dapat kita lakukan ketika kita melekat erat pada Kristus. Mau curhat, mau menyanyi, mau memuji Tuhan. Itulah tanda kasih kita kepadanya. Pasti ketika kita mau mengungkapkan hal-hal seperti itu, kita akan menerima tambah-tambahan hikmat dari Tuhan. Baik dalam keadaan baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, akan memperoleh kekuatan dan kebaikan. Percayalah. Roma pasal 5 ayat 28 memperkatakan pada kita, menyatakan kepada kita demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kita adalah orang-orang yang terpanggil, kita adalah orang-orang yang dibangun Allah untuk tetap selalu seperti yang direncanakan, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan seperti karakter yang dimiliki oleh Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus. Mari kita ikuti teladan Paulus untuk merendahkan hati di dalam kelemahan kita.
agar kekuatan, agar roh Tuhan bekerja atas kita, agar kuasa Kristus tinggal dan mengendalikan hidup kita. Puji Tuhan. Amin.